Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miskunarius Salam dengan nomor NIM 2106131. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi relasi dan yang lainnya. Definisi relasi yaitu hubungan antara anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ialah menghubungkan anggota-anggota himpunan A pada anggota-anggota himpunan B. Dalam relasi itu ada 3 cara menyatakan relasi, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Dan selanjutnya kita sekarang akan membahas tentang sifat-sifat relasi. Itu ada 3 sifat relasi. Yang pertama adalah refleksif, simetrik, dan transitif. Yang pertama yaitu refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat refleksif jika A, elemen R untuk setiap A elemen A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen A, sedemikian sehingga A, bukan anggota dari R. Contohnya yaitu misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R relasi kurang dari yang didefinisikan pada himpunan A, sehingga R 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,4, 3,4, 4,4. Terlihat bahwa 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 merupakan unsur dari R, sehingga demikian R dinamakan bersifat refleksif. Selanjutnya yaitu transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk A, B, C elemen A. Contohnya, misalkan A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dan relasi R didefinisikan oleh A, R, B jika dan hanya jika A membagi B, di mana A, B elemen A dan R 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,3, 3,6, 3,9, 4,4, 4,8. Ketika 2,4 elemen R dan 4,8 elemen R, terlihat bahwa 2,8 elemen R dengan demikian R bersifat transitif. Selanjutnya yaitu simetri. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetri jika A, B elemen R untuk setiap A, B elemen A, maka B, A elemen R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika A, B elemen R, sementara itu B, A tidak berelemen R. Contohnya yaitu misalkan R merupakan relasi pada sebuah himpunan real yang dinyatakan oleh A, R, B jika dan hanya jika A, B elemen Z. Periksa apakah relasi R bersifat simetri. Misalkan A, R, B, maka A kurang B elemen Z, sementara itu jelas bahwa B kurang A elemen Z. Dengan demikian R memiliki bersifat simetri. Selanjutnya yaitu relasi kesetaraan. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara. Itu contoh pembahasannya itu himpunan A yang berisikan 6, 7, 8, dan 9 dan himpunan R yaitu 6,6, 6,7, 7,6, 7,7, 7,8, 8,7, 8,8, 8,9, 9,8, 9,9. Sifat refleksif. Bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang terbentuk yaitu 6,6, 7,7, 8,8, 9,9. Ya, seperti contoh yang sebelumnya. Terus setangkup. Bersifat setangkup karena ada himpunan yaitu 6,7 dan 7,6, 7,8 dan 8,7, 8,9 dan 9,8. Dan menghantar. Bersifat menghantar jika A, B, B, C A, B itu 6,7, 7,8, B, C 7,8, 8,9 yaitu A, C 6,8, 7,9. Selanjutnya itu relasi parsial. Relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia reflektif
tolak setangkup dan menghantar. Contoh pembahasannya yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan R yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, 4,4. Terus bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang terbentuk yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Terus tolak setangkup, bersifat tolak setangkup karena A, B tidak elemen B, A yaitu 1,2, 2,3, 3,4. Dan menghantar ada A, B, B, C, A, C, 1,2, 2,3, 1,3, 2,3, 3,4, 2,4. Selanjutnya yaitu closure relasi atau bisa disebut dengan closure of relation. Contoh kasus 1, relasi R 1, 1, 1, 3, 2, 3, 3 dan 2. Pada himpunan A 1, 2, 3 tidak bersifat refleksif. Bagaimana menurut relasi refleksif yang sedikit mungkin dan mengandung R? Tambahkan 2 dan 3 ke dalam R. Karena dua elemen relasi ini yang belum terdapat di dalam R. Relasi baru S mengandung R yaitu 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3 dan 3. Relasi S disebut closure refleksif. Selanjutnya yaitu relasi N-ARI. Relasi N-ARI adalah relasi yang menghubungkan lebih dari dua himpunan. Relasi N-ARI mempunyai terapan dalam bidang basis data. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf masih ada kesalahan. Selanjutnya saya akan membuat contoh soal. Di sini saya membuat contoh soal tentang diagram panah. Bisa kita lihat, saya membuat, perhatikan diagram panah relasi X ke Y di bawah ini. Nah, ini adalah relasi X yang ada 1, 2, 3, 4, dan ini adalah relasi Y 1, 4, 9, 12, 16. Dan yang ditanyakan yaitu daerah hasil pada relasi. Maksudnya itu sangat tidak terlalu susah ya, karena daerah hasil pada relasi adalah yang ditunjukkan oleh arah panah yaitu 1, 4, 9, dan 16. Kalau daerah kawan yaitu ini yang relasi Y semuanya jadi 1, 4, 9, 12, dan 6. Jadi yang ditanyakan ini adalah yang diarahkan oleh panah yaitu 1, 4, 9, dan 16. Sebelumnya saya mendapatkan materi relasi ini terdapat dari sumber seperti YouTube, yaitu dari YouTube Kuliah Teknokrat yang akan disimpan dari link deskripsi. Dan pembahasan selanjutnya saya dapat dari siti humayroh.blogspot.com yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.